min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala membukakan kembali nikmat bermajelis kepada kita semuanya untuk mendengarkan ilmu, berkumpul duduk mendengarkan Quran. Ini adalah suatu kebaikan yang tentunya harus kita sadari bersama sebagai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat dalam kehidupan dunia ini sangat banyak. Tapi kalau kita tidak dijadikan dan tidak diberikan nikmat berupa belajar atau mengajar atau paling tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan masuk dalam golongan dilaknat bersama kehidupan dunia ini. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan terkait dengan kehidupan kita di dunia ini, ad-dunya mal'unah wa mal'unatun ma fiha. Dunia ini dari awal sampai akhirnya adalah terlaknat, tercela, dan tercela yang ada di dalamnya. Illa dzikrullah wa mawalah au alim au muta'allim. Kecuali orang yang selalu mengingat Allah atau yang berhubungan dengan mengingat Allah atau yang berilmu atau yang belajar ilmu. Kita ketika diberikan nikmat punya ilmu dan mau belajar ilmu, maka ini kebaikan besar. Lebih baik daripada semua yang kita miliki di dalam kehidupan dunia ini. Karena kalau kita melihat di dalam Al-Quran, tidak ada perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk meminta tambahan ketika beliau hidup di dunia ini, kecuali tambahan ilmu. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Qul," katakan wahai Muhammad, berdoalah, mintalah, "Rabbi zidni ilma," wahai Rabbku, tambahkanlah ilmuku. Kata para ulama tafsir, di antaranya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, seandainya ada yang lebih penting, ada yang lebih utama dalam kehidupan dunia ini, yang melebihi keutamaan dan pentingnya ilmu,
maka pasti Allah akan memerintahkan nabinya untuk minta tambahan. Banyak sekali yang mau diminta dalam kehidupan dunia ini. Banyak sekali yang mau diminta. Tapi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabinya untuk diminta adalah tambahan ilmu. Karena dengan bertambahnya ilmu akan bertambah kedudukan kita di hadapan Allah. Yang lain tidak bisa menambah kedekatan kita kepada Allah. Dunia semuanya ini, apapun yang kita punya, dunia. Kita punya rumah, kendaraan, kita punya anak, istri, kita punya harta, belum tentu mendekatkan kita kepada Allah. Belum tentu meninggikan derajat kita, kedudukan kita di hadapan Allah. Tapi ilmu itu sudah pasti. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Tergantung berapa ilmu kita, maka segitulah tingginya kedudukan kita di hadapan Allah. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, pentingnya nikmat ini. Ditambah lagi dalam kehidupan dunia ini, semua kita pasti mau menjadi orang yang terbaik. Tidak ada seorang pun dari kita menjadi orang yang rendah kedudukannya. Dan ukuran terbaiknya kita di hadapan Allah itu tergantung Quran yang kita punya. Semangatnya kita belajar, bermajelis ilmu untuk memahami Al-Quran, maka disitulah ciri kebaikan kita. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Ini yang terbaik di antara kita. Ditambah lagi, tentunya kita maklumi bersama dalam hadits Abu Hurairah bahwa yang akan menjadi sebab kita masuk surga kalau kita belajar, kalau kita bermajelis. Ini yang menambah nanti semangat dan kesadaran kita bahwa nikmat bermajelis itu adalah nikmat, bukan kebaikannya hanya di kehidupan dunia ini, tapi kebaikannya akan mengantarkan kita ke kedudukan yang penuh dengan keindahan dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kita dengar hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, juga dari Abu Darda, diriwayatkan oleh Imam Muslim juga selainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh sebuah perjalanan, yang perjalanan itu dia tempuh hanya ingin mendengarkan ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Jadi dengan datang bermajelis, kita akan dimudahkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kenikmatannya tentunya tidak pernah dilihat oleh mata kita, tidak pernah didengar oleh telinga kita, bahkan tidak pernah terbayang sedikit pun nikmatnya surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang bertakwa, yang mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan perintah
dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sekali lagi nikmat besar ketika kita diberikan hidayah untuk duduk bersama bermajelis ilmu. Kita alhamdulillah di malam hari ini tentunya masih melanjutkan pembahasan fikih. Kita masih di pembahasan sholat dan memasuki bab al-imamah, bab tentang imam. Yaitu beliau ingin berbicara tentang sholat berjamaah. Kata beliau babul imamah, bab tentang imam yang terkait dengan sholat berjamaah. Para ulama kita rahimahumullah, yaitu dalam masalah fikih, mereka berselisih pendapat tentang hukum sholat berjamaah di masjid tentunya. Setelah mereka bersepakat bahwa perempuan itu tidak wajib berjamaah di masjid. Kalau dia meminta izin untuk ke masjid, tidak boleh dilarang. Tidak boleh dilarang. Cuman baginya tidak wajib untuk berjamaah di masjid. Yang diperselisihkan adalah jamaah laki-laki. Apa hukumnya dia sholat berjamaah di masjid bersama imam? Para ulama fikih berselisih pendapat dalam masalah hukumnya. Ulama ahli fikih dari kalangan Hanabilah, yaitu pengikut Imam Ahmad, mereka punya pendapat bahwa sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki itu merupakan syarat sahnya sholat. Artinya kalau ada laki-laki tidak ke masjid, batal sholatnya. Ini pendapat yang paling keras dalam masalah sholat berjamaah di masjid. Karena kalau tidak sholat di masjid tanpa udzur syar'i, tanpa hujan, tanpa rasa takut, tanpa sakit, tanpa safar, tidak sah sholatnya. Ini pendapat dari ulama Hanabilah. Sementara ulama Hanafiyah, pengikut Abu Hanifah, dan kebanyakan dari pengikut madhab Malikiyah, serta satu pendapat dari orang-orang yang mengikuti madhab Syafi'iyah, sholat berjamaah di masjid itu bukan syarat sahnya sholat, tapi sunnah. Jadi ini tadi yang paling keras, ini yang paling bermudahannya. Mereka katakan sunnah sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Kalau dia sholat di rumahnya, maka sah sholatnya. Hanya saja sholat berjamaah di masjid lebih utama. Ini pendapat ulama Hanafiyah, kebanyakan Malikiyah, dan satu pendapat dari ulama Syafi'iyah. Sementara pendapat ketiga, pendapat yang ketiga, mereka mengatakan bahwa sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki adalah wajib. Wajib itu beda dengan syarat. Dia wajib bagi laki-laki. Artinya kalau dia tidak ke masjid tanpa udzur syar'i, berdosa. Sholatnya sah kalau dia lakukan di rumah. Hanya saja berdosa. Ini pendapat merupakan madhab dari orang-orang Syafi'iyah. Jadi ulama Syafi'iyah ada dua pendapat terkait dengan hukum sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Sebagian mereka mengatakan sunnah.
Sebagian mereka lagi mengatakan wajib. Berdosa kalau tidak dilakukan di masjid. Dan ini juga merupakan pendapat dari sebagian, pendapat kedua dari orang-orang Hanabilah yang mengatakan tadi syarat sah. Dan pendapat ini yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan kalau kita melihat dalil pendapat yang mengatakan syarat sah itu tidak terlalu kuat. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa batal kalau dilakukan di rumah. Kalau kita juga melihat pendapat yang mengatakan sunnah dari madhab Hanafiyah tadi dan kebanyakan orang Malikiyah dan sebagian Syafi'iyah juga tidak cocok. Sunnah itu kan yang tidak ada perintahnya. Itu sunnah. Hanya dicontohkan berupa perbuatan. Itu definisinya kalau dikatakan sunnah. Hanya Nabi contohkan berupa perbuatan dan tidak ada perintah. Sementara dalam hal ini, dalil-dalil yang menunjukkan akan diperintahkannya sangat banyak. Ada dalil Quran dan ada dalil hadits dari Nabi kita Muhammad SAW. Dalil Quran misalnya ayat dalam surah Al-Baqarah 237. Allah perintahkan waqumu lillahi qanitin. Kalian berdirilah, kalian bersama. Di sini tidak dikatakan wakum, kamu berdirilah, tapi kalian menunjukkan makna jamaah. Berdirilah kalian karena Allah dalam keadaan taat. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala juga dalam surah Al-Baqarah tapi ayat 43. Allah berfirman, warka'u ma'ar raki'in. Rukulah bersama orang-orang ruku. Dibilang bersama. Iya, berarti maksudnya berjamaah. Maksudnya adalah berjamaah. Bahkan di antara kata para ulama yang menunjukkan wajibnya Nabi diperintahkan oleh Allah untuk melakukan sholat berjamaah pada saat perang. Di saat rasa takut itu ada. Kata Allah dalam surat An-Nisa 102, wa idza kunta fihim. Kalau kamu ada di tengah mereka pasukan perang. Fa aqamta lahumus shalah. Maka kamu dirikan sholat untuk mereka. Kamu jadi imam, mereka makmum. Faltakum ta'ifatum minhum ma'ak. Maka hendaklah sekelompok mereka berdiri bersamamu. Diperintahkan untuk berdiri apa? Bersama. Kata para ulama rahimahumullah, hada fi halatil khawf. Ini dalam keadaan rasa takut itu ada. Saat perang. Fama baluka bihalil amn. Maka bagaimana pikiran kamu ketika aman? Apakah tidak wajib untuk melakukan bersama dalam pelaksanaan sholat 5 waktu? Ini ayat di Quran yang menolak pendapat yang mengatakan sunnah. Kan ini perintah. Ditambah lagi ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Muslim rahimahullah. Beliau bersabda, inna athqala sholatin alal munafikina sholatul isya wa sholatul fajr. Sesungguhnya sholat yang paling berat terhadap orang-orang munafikin adalah sholat isya dan sholat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Seandainya mereka tahu apa yang ada berupa pahala dalam sholat isya serta sholat fajar, sholat subuh,
maka mereka akan mendatanginya walaupun dalam keadaan habwa, merangkak. Terus setelahnya ini, walaqad hamamtu an amuro bis shalah fatuqamu thumma amur rajulan fayusalli bin nas. Sungguh saya telah berkeinginan keras untuk memerintahkan solat, yaitu untuk diiqamahkan solat. Kemudian saya perintahkan seorang untuk menjadi imam, mengimami manusia. Tsumma antalik ma'i birijalin ma'ahum huzamun. Kemudian saya akan pergi bersama beberapa orang, bersama mereka ada ikatan-ikatan min hatab, dari kayu. Artinya ada ikatan-ikatan kayu bakar. Ila qaumin, untuk mendatangi sekelompok orang. La yashhaduna shalah, yang tidak hadir solat berjamaah. Fa uharriqu alaihim buyutahum binnar, dan saya akan membakar rumah mereka dengan api. Kata para ulama, sunnah tidak diancam dibakar rumah. Kalau itu adalah sunnah. Ini diancam Nabi akan membakar rumahnya, menunjukkan perkara yang wajib, bukan perkara yang sunnah. Dan di antara dalil yang paling jelas dalam hal ini adalah seorang buta, dalam hadis riwayat Imam Muslim juga, datang kepada Nabi SAW meminta keringanan supaya diizinkan untuk sholat di rumah. Jadi dia di awal dia berkata kepada Nabi SAW, inni rajulun a'ma walaisa li qaidun yakuduni. Saya ini lelaki buta, tidak ada penuntun yang bisa menuntun saya ke masjid. Boleh nggak saya sholat di rumah? Orang buta tidak punya penuntun yang bisa menuntunnya ke masjid. Jadi dia meminta izin untuk sholat di rumah. Iya, dia berkata, hal tajiduni rukhsah, apakah engkau mendapatkan keringanan untukku? Maksudnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bertanya kepadanya, satu saya pertanyaannya, atas ma'un nida, kamu dengar adzan enggak? Kamu dengar adzan enggak? Qala, lelaki buta itu bilang, na'am, iya. Maka kata Nabi, fa'ajib, maka wajib kamu datang ke masjid. Padahal dia sudah bilang alasannya, buta, tidak ada yang menuntunnya ke masjid. Nah, bagaimana lagi kalau kita yang melihat, ya, tidak buta. Dalam satu riwayat, yaitu riwayatnya Imam Ahmad dan Abu Dawud serta selainnya, Nabi berkata, la ajidu laka rukhsah. Saya tidak mendapatkan untuk kamu keringanan. Ini lelaki buta yang tidak punya penuntun. Padahal dari awal dia sudah jelaskan alasannya. Sehingga nanti bisa saja Nabi akan bilang, boleh. Karena buta, dua-dua matanya, dan tidak ada yang bisa menuntunnya ke masjid. Tapi tetap Nabi katakan, saya tidak memiliki keringanan untuk kamu tidak hadir di masjid. Ini menunjukkan bahwa pendapat yang mengatakan wajib, itulah yang benarnya. Itulah yang kuatnya. Karena yang mengatakan sunnah, itu terbantah dengan hadis-hadis yang kita baca. Dan ayat yang kita baca. Ya, walaupun kita katakan siapa yang sholat di rumah sah. Laki-laki yang sholat di rumah sah sholatnya. Hanya saja berdosa karena tidak menghadiri sholat berjamaah. Ya, bukan syarat sahnya sholat. Bukan pula sunnah. Tapi ini adalah merupakan kewajiban. Adalah merupakan kewajiban.
Nah, ini pendapat yang kuat dalam hal ini merupakan pendapat dari orang Syafi'iyah. Demikian pula satu pendapat dari Hanabilah serta dipilih oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dan lebih cocok sesuai dengan dalil-dalil yang kita baca tadi. Sesuai dengan dalil-dalil yang kita baca tadi. Kemudian beliau berkata setelahnya masuk dalam masalah imam, rawa Abu Mas'ud Al-Badri, diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Mas'ud Al-Badri terkait dengan masalah imam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Ini yang pertama. Orang yang menjadi imam salat berjamaah adalah aqra'uhum li kitabillah. Orang yang akro terhadap Al-Quran. Apa makna akro? Para ulama berselisih pendapat sedikit tentang makna akro terhadap kitabullah. Ada yang mengatakan yang paling bagus tajwidnya. Ada yang mengatakan yang paling sering membaca Quran. Ada yang mengatakan yang paling banyak hafalan Qurannya. Dan ini yang benarnya. Yang terakhir, aqra'um li kitabillah adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Ini yang menjadi imam. Karena tidak semua orang suaranya bagus dalam melakukan Quran. Dalam melakukan Quran. Tapi banyak orang yang menghafal Quran. Makanya para ulama lebih memilih yang diinginkan yang menjadi imam adalah yang paling banyak hafalannya. Ini langsung pertama dari Nabi SAW. Fa in kanu fil qiraati sawa, kalau hafalannya sama, anggaplah sama-sama 30 juz hafalannya. Atau sama-sama 20 juz. Atau sama-sama 10 juz yang ada di kampung itu. Di tempat itu. Maka fa'a'lamuhum bis sunnah. Maka yang paling paham sunnah. Sama-sama punya hafalan. Kita lihat siapa yang berhak maju menjadi imam, maka yang paling paham sunnah Nabi SAW. Karena orang yang menjadi imam dibutuhkan juga tahu bagaimana cara imam. Dan cara imam ini ya Nabi ajarkan. Misalnya Nabi sudah katakan, man amman nas falyukhaffif. Siapa yang menjadi imamnya orang, maka hendaklah dia peringan. Diringankan. Bagaimana cara meringankannya? Nabi sudah ajarkan. Sholat duhur apa dibaca, sholat asar apa dibaca, maghrib apa dibaca, isya apa dibaca, subuh apa dibaca. Itu sudah diajarkan semuanya oleh Nabi. Maka kalau sama hafalannya, maka dilihat siapa yang lebih paham sunnah. Kalau sama lagi, misalnya ada orang sama-sama hafal Quran satu majelis, sama-sama juga tahu ilmu sunnah. Fa in kanu fis sunnati sawa. Kalau dalam sunnah mereka sama. Hafalannya sama, sunnah yang dia tahu sama. Fa aqdamuhum hijra. Maka yang duluan kenal sunnah. Yang duluan hijrahnya. Yang duluan mengenal kebaikan. Itu yang didahulukan menjadi imam. Ini Nabi yang mengatur ya. Karena masalah imam, masalahnya kalau kita atur, hati kita masalah. Iya, kadang ada hasad, kadang ada kecondongan kepada sebagian orang. Makanya Nabi yang atur imam ini. Supaya kita tidak ada kecemburuan, hasad yang berlebihan dalam masalah ini. Jadi kalau sama hafalannya, sama paham sunnah, maka yang duluan kenal sunnah. Yang duluan kenal sunnah. Kalau sama, fa in kanu fil hijrati sawa. Kalau hijrahnya sama juga. Kebetulan tahun dia kenal sunnahnya sama dengan temannya. Maka apa yang dijadikan patokan? Kata Nabi, fa'aqdamuhum silman. Maka yang paling duluan masuk Islamnya, yang paling duluan Islamnya. Ya cara tahu kalau sudah lahir di atas Islam, yang duluan lahir. Karena dia yang duluan apa? Islam pasti.
Ini kalau sama tahu sunnah sama hijrahnya. Iya. Maka yang duluan Islamnya. Ini yang disebutkan. Di dalam riwayat lain dikatakan adalah yang lebih tua umurnya. Ya sama saja. Kalau lebih tua umurnya berarti dia lebih duluan Islamnya. Lebih duluan Islamnya. Habis? Masya Allah. Alhamdulillah. Berarti untuk setelahnya kita ambil lagi di pertemuan akan datang insya Allah. Tentang masalah imam. Kita masuk di tanya jawab. Yang mau tanya langsung boleh silakan. Dan ada pertanyaan kertas. Apa hukumnya bermain game online? Yang gamenya itu bukan unsur judi. Apakah bermain game termasuk berbuat maksiat? Main game kalau ada unsur judi tentunya tidak diragukan ya. Nanya tentunya paham itu. Karena judi itu diharamkan dalam Quran, hadis, dan sepakat kaum muslimin. Sekarang masalahnya dia yang tidak ada unsur judinya. Pertanyaannya, saat kita main game, kita ingat Allah enggak? Itu saja. Saat kita main game, sibuk kita setir mobilnya, mau balap. Kita ingat Allah enggak? Itu pertanyaannya. Nah, semua yang melelehkan dari mengingat Allah, itu diharamkan. Paling rendah makruh. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-sekali melalaikan kalian harta kalian, jangan pula anak-anak kalian. Siapa yang melakukan itu, maka mereka lah yang merugi. Jadi semua yang terlalaikan dari zikir kepada Allah dengan hartanya atau dengan anak keturunannya, maka mereka lah yang dicap oleh Allah sebagai yang merugi, sebagai orang yang merugi. Itu. Kalau kita main game tapi subhanallah la ilaha illallah walhamdulillah, berarti kan kita tidak lalai dari mengingat Allah. Itu mubah. Dan tidak melalaikan dari mengingat Allah. Tapi kalau melalaikan apapun gamenya, ada unsur judinya atau tidak, itu yang menjadi ukuran. Melalaikan nggak dari Allah atau tidak. Iya. Itu yang menjadi patokan kita sebagai orang yang beriman, hidup sebagai hamba Allah. Wallahu alam. Saya mau minta pencerahan. Apa yang harus saya lakukan? Apakah suami saya harus ganti pekerjaan? Bagaimana dengan sekolah dan hidup kami? Terima kasih. Masya Allah. Ya, bukan kata orang. Kata Allah. Kalau kita kerja di tempat riba, yang penggandaan uang, ya riba. Allah yang bilang. Bukan orang yang mengatakan kerjaan itu tidak bagus. Allah yang bilang. Iya. Allah katakan di Quran, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Haramkan riba. Dan Allah juga sebutkan dalam Al-Quran berbagai macam ya siksaan dan hal yang tidak baik yang akan didapatkan oleh orang yang bertransaksi riba. Maka kalau dalam masalah ini, pertama dengan pertanyaan tadi, apakah suami saya harus ganti pekerjaan?
ya itu yang dilakukan kalau bisa dan mampu melakukannya. Dia usahakan sebisa mungkin. Dia tinggalkan yang tidak baik ke yang baik. Setelah itu jangan khawatirkan tentang sekolah dan hidup kita. Karena rezeki kita ini kalau kita punya keyakinan tinggi. Saya hanya kasih begini, kita mau lakukan atau tidak nanti, itu kan masalah hidayahnya dari Allah. Karena suami kita akan tinggalkan pekerjaan itu kalau ada hidayah dari atas langit. Bukan dari yang saya ucapkan. Demikian pula nanti kita mampu bersabar dengan kehidupan setelahnya. Karena pasti kita akan diuji kalau keluar dari pekerjaan yang disebutkan. Akan diuji oleh Allah. Untuk melihat kesungguh-sungguhan dan kejujuran kita dalam meninggalkan pekerjaan yang tidak baik ke yang baik. Ke yang baik. Kita tidak perlu khawatirkan sekolah dan hidup kita sebenarnya. Karena rezeki kita bukan di bank, tapi di atas langit. Allah yang mengatakannya. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rezeki kalian. Jadi rezeki kita semua ini di langit. Semua. Saya, ikhwan, jemaah laki-laki, jemaah perempuan, rezekinya di langit, bukan di bumi. Jadi tidak perlu kita khawatirkan. Iya, orang yang beriman, wali Allah, tidak takut terhadap apa yang akan datang. Tapi itu tadi, butuh keyakinan saja. Orang yang beriman tidak bersedih dengan apa yang telah lewat dan tidak takut terhadap apa yang akan datang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun." Ketahuilah, orang yang disayangi oleh Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka. Tidak pula mereka bersedih. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Tidak ada rasa sedih terhadap yang lewat, tidak ada rasa takut terhadap akan datang. Itu orang yang beriman. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita butuh keyakinan saja seperti itu. Walaupun kalau kita belum diberikan hidayah dalam masalah ini, gaji suami kita kalau dia kasih kita dan anak-anak halal. Tidak haram. Tidak haram. Yang salah suami cara mendapatkan rezeki itu. Tapi untuk kita tidak perlu kita memunculkan rasa takut yang berlebihan. Karena gajinya suami, cara kerja yang salah. Tapi kalau dia kasih anaknya, dia kasih istrinya, halal untuk anak dan istri. Halal untuk anak dan istri. Ini yang perlu kita pahami. Karena beda untuk anak istri dan beda caranya mencari rezeki. Kalau ada seorang suami mencuri, kerjanya mencuri. Kerjanya mencuri. Terus dia kasih anak istrinya sebagai nafkahnya. Kewajibannya untuk memberikan biaya untuk anak istri. Halal untuk anak istri. Tapi kerjaan dia salah. Kerjaannya dia salah. Jadi ini bersamaan dengan kita bilang tadi. Kalau bisa cari kerjaan, meninggalkan yang tidak baik kepada yang baik, itu tentunya bagus sekali. Dan masalah kita tidak perlu khawatir. Rezeki kita sudah dijamin sebelum kita dicipta, dan bahkan sebelum diciptakan langit dan bumi sudah ditentukan berapa rezekinya kita, anak-anak nanti berapa dapat. Berapa dapat. Bersamaan dengan itu juga kita katakan tadi, jangan terlalu berlebihan dalam takut, merasa sempit di dalam menyikapi kerjaan suami kita. Apalagi kerjaan itu memang didapatkan sebelum kita mengenal hukumnya. Sebelum kita mengenal hukumnya. Ya, seorang setelah mengenal hukum, dia berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang tidak baik ke yang baik. Dia berusaha untuk meninggalkan. Bagaimana dalam sholat berjamaah? Saat baca doa sebelum salam, apakah harus pakai dhamir jamak seperti contoh Allahumma inna na'udzubika? Tidak harus. Boleh kita a'udzubika, tidak harus bilang inna.
pakai domir jamak bagi yang tahu bahasa Arab. Tidak harus, boleh kita minta saja untuk diri kita, ya, dan untuk orang lain juga bisa kita ikutkan. Tidak harus domir jamak. Apakah lebih baik seorang imam sujud tilawah setiap subuh Jumat atau di selang-seling? Tergantung. Kalau orang akan memahami, kalau kita setiap Jumat sujud tilawah akan memahami bahwa sujud tilawah itu adalah wajib, maka sebaiknya di selang-seling. Supaya masyarakat awam tidak memahami itu wajib. Karena nanti kalau dia sholat di suatu tempat tidak ada sujud tilawahnya, dia bisa saja mengatakan sholatnya batal karena tidak ada sujud. Nah, ini yang perlu. Iya, dilihat imam punya fikih dalam hal tersebut. Karena dia sholat itu mendidik, mengajarkan orang bagaimana sholat. Bagaimana sholat. Jadi dia yang lihat. Bolehkah sholat berjamaah di rumah, di musola bersama keluarga? Tidak boleh kalau dia dengar adzan. Kan tadi, bahwa ketika kita dengar adzan, kita sholatnya di masjid. Bukan di musola keluarga. Apalagi sebagian ulama kita memfatwakan juga berjamaah dengan anak istri itu tidak dianggap berjamaah. Tidak dianggap berjamaah. Kecuali kita memiliki udzur, ada hujan, atau lagi sakit, atau lagi safar, itu beda hukumnya karena ada udzur. Karena ada udzur. Bolehkah kami sholat berjamaah melewati masjid dekat rumah? Dengan alasan bacaannya sering kepanjangan dan lambat. Apakah kami berdosa dan membuat fitnah? Tidak berdosa dan boleh saja. Boleh saja. Tidak ada masalahnya. Tidak ada dosanya. Boleh seorang mencari masjid yang dia tenang dan khusyuk sholat di situ. Tidak ada masalah. Hanya saja kalau akan menimbulkan pembicaraan di masyarakat, di tetangga, ya, maka kita lebih utamakan dekat rumah dibandingkan melewati masjid itu. Apakah orang yang sudah dipenjara dibolehkan jadi imam? Boleh. Kalau dia bertobat, bagus Islamnya lagi, tidak ada masalah. Iya. Tidak ada dibilang kalau sudah di penjara tidak boleh jadi imam. Iya. Jadi imam itu yang tidak pernah berdosa. Tidak begitu. Yang penting dia baca, iya, tahu Quran, tahu sholat, boleh dia jadi imam. Jika ada suami suka nonton aurat perempuan yang tidak pantas, bahkan istrinya sudah jengkel karena Instagram suami banyak memfollow wanita atau cewek yang auratnya terbuka. Bagaimana solusinya, Ustaz? Solusinya hapus Instagramnya. Maksudnya kan tidak pantas bahwa orang memfollow yang tidak bermanfaat. Iya. Orang yang berhijrah itu yang meninggalkan dosa ke ketaatan. Ketika kita sudah kenal kebaikan, ya kita harus tinggalkan hal-hal yang tidak baik. Termasuk Instagram kita. Kita tadinya banyak cewek yang di-follow, yang terbuka auratnya, kegiatannya setiap saat mau cari konten joget saja. Bagaimana orang lihat badannya? Harusnya kita tidak memfollownya. Harus kita tinggalkan hal yang seperti itu. Karena nanti di hari kiamat, mata kita ini akan menjadi saksi. Itu masalah. Hari kiamat, mata kita akan ditanya. Apa yang kamu lihat? Tangan kita ditanya, apa yang kamu tindis? Oh, saya tidak tindis, Ustaz. Saya cuma lihat saja. Ya, mata ini ditanya. Itu masalahnya. Bagus istri tak jengkel dalam masalah itu. Alhamdulillah. Iya. Kita sebagai istri doakan hidayah untuknya. Semoga dia bisa meninggalkan hal tersebut. Menghapus Instagramnya. Yang penting jangan buang HP. Hapus saja Instagramnya. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.